Halo teman-teman, hari ini kita akan bersama-sama mempelajari tentang bagaimanakah penyusunan perangkat pembelajaran kurikulum Merdeka. Yang dalam hal ini kita akan bersama-sama belajar untuk membuat modul ajar. Nah, sebelum kita mempelajari bagaimana sih cara menyusun modul ajar, bagaimana langkah-langkahnya, marilah kita pelajari perubahan istilah kurikulum K13 ke kurikulum Merdeka. Teman-teman, di K13 kita mendengar ada istilah promes ya, maka di kurikulum Merdeka ini kita mendengar istilah ada prosem, sama aja sih ya. Ini adalah program semester, jadi kita mau bilang promes atau prosem sama aja, maksudnya adalah program semester. Nah, kalau di kurikulum K13 kita kemarin ada istilah silabus, maka di kurikulum Merdeka istilahnya itu adalah ATP, alur tujuan pembelajaran, gitu ya. Nah, ATP itu apa? Nanti kita akan bahas. Nah, ATP itu apa? Nanti kita akan bahas tersendiri ya pada sesi yang berbeda. Kemudian di K13 kita mengenal ada KIKD. Ya, kompetensi inti, kompetensi dasar. Nah, itu di kurikulum Merdeka kita mendapati istilah capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Nah, di K13 kita ada RPP teman-teman. Nah, di kurikulum Merdeka yang sekarang ini sedang kita pelajari nanti itu ya, yaitu modul ajar. Ya, kemudian di K13 kita mengenal ada istilah KKM, IPK. Ini kalau di kurikulum Merdeka kita mendengar istilah KKTP, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Sama sih, cuma nanti bedanya di kriteria yang harus kita susun gitu ya. Dan kalau IPK, indikator pencapaian kompetensi, itu istilah di kurikulum Merdeka adalah IKTP, indikator kriteria tujuan pembelajaran. Nah teman-teman, kalau di K13 kita mengenal istilah PH ya, penilaian harian, penilaian PTS, penilaian tengah semester dan juga PAS, penilaian akhir semester, maka di kurikulum Merdeka kita akan mendapati istilah penilaian sumatif dan juga penilaian formatif. Oke. Kemudian di K13 kita mendengar istilah ada indikator soal ya. Nanti di kurikulum Merdeka ada istilahnya indikator assessment. Mirip ya, sama. Jadi kalau hari ini kita belajar membuat modul ajar, teman-teman bisa membayangkan bahwa kita sudah pernah buat RPP. Tentu caranya tidak akan jauh berbeda ya, hanya konsepnya sedikit bergeser sedikit. Oke, sekarang marilah kita bersama-sama melihat bagaimana sih langkah-langkah dalam menyusun modul ajar. Sebelumnya ada sebuah catatan teman-teman ya. Di sini pemerintah membuat acuan perancangan kegiatan pembelajaran dalam sebuah panduan resmi. Nah, di panduan inilah nanti kita bisa menemukan dokumen-dokumen yang kita butuhkan untuk menyusun modul ajar. Kemudian proses perancangan kegiatan pembelajaran yang dijabarkan dalam buku panduan dibuat dengan asumsi bahwa pendidik akan mengembangkan alur tujuan pembelajaran dan rencana pembelajaran secara mandiri, tidak menggunakan contoh yang disediakan. Namun karena ada contoh ya teman-teman, apabila pendidik menggunakan contoh, proses ini perlu disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi kita nggak boleh asal comot gitu aja ya teman-teman. Pelajari seluruh contoh-contoh itu dan pilih mana yang sesuai dengan kondisi sekolah Bapak Ibu. Yang terakhir, teman-teman, pendidik memiliki keleluasaan untuk memilih dan memodifikasi contoh-contoh modul ajar yang tersedia atau mengembangkan modul ajar sendiri sesuai dengan konteks kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Nah, demikian juga dengan alur tujuan pembelajaran. Alur tujuan pembelajaran dapat diperoleh pendidik dengan pertama, kita bisa merancang sendiri berdasarkan capaian pembelajaran. Ya. Yang kedua, kita bisa mengembangkan dan memodifikasi contoh yang disediakan. Atau kita bisa menggunakan contoh yang disediakan pemerintah. Tentu perhitungannya sama dengan tadi ya teman-teman. Pada saat kita menggunakan contoh-contoh modul ajar, kita harus sesuaikan contoh-contoh alur tujuan pembelajaran ini dengan kebutuhan sekolah kita.
Oke, teman-teman, ini adalah proses berpikir dalam merencanakan pembelajaran, di mana kita akan memulai dengan merancang pembelajaran dengan menyusun modul ajar. Teman-teman, langkah-langkah untuk merancang pembelajaran, yaitu untuk menyusun modul ajar, pertama yang harus kita lakukan adalah memahami capaian pembelajaran. Di mana kita bisa menemukan dokumen capaian pembelajaran? Ada di buku panduan. Nanti kita akan sama-sama membuka ya. Nah, jadi kita cari Oke, ini adalah proses berpikir merencanakan pembelajaran yang akan kita mulai dengan merancang pembelajaran berupa penyusunan modul ajar. Ya, teman-teman, untuk bisa merancang pembelajaran dengan menyusun modul ajar, maka pertama yang harus kita lakukan adalah ini, memahami capaian pembelajaran. Kita akan bisa menemukan dokumen capaian pembelajaran dalam panduan. Nanti akan sama-sama kita buka ya teman-teman. Kita pelajari capaian pembelajaran, kita pahami. Setelah itu kita merumuskan tujuan pembelajaran. Nah, setelah kita merumuskan tujuan pembelajaran, nanti kita sama-sama menyusun alur tujuan pembelajaran. Setelah menyusun alur tujuan pembelajaran, barulah kita bisa membuat rancangan pembelajaran yang berupa modul ajar. Jadi kita pahami dulu capaian pembelajaran, kemudian kita rumuskan tujuan pembelajaran. Nah, rumusan tujuan pembelajaran itu nanti kita jadikan modal untuk menyusun alur tujuan pembelajaran. Nah, dari alur tujuan pembelajaran inilah baru kita bisa merancang pembelajaran, yaitu menyusun modul ajar. Oke, kita lihat ya. Langkah praktisnya menyusun modul ajar itu seperti apa? Ini teman-teman. Nah, kita buka buku panduan pembelajaran dan asesmen. Nah, bentuknya itu kayak gini. Silakan teman-teman mencari, browsing. Ini banyak sekali sumbernya ya teman-teman. Nanti juga akan ada di sini. Nah, ini adalah langkah pertama. Setelah itu kita masuk di langkah kedua, yaitu pelajari dan temukan elemen dan capaian pembelajaran sesuai fase dan bidang studi yang diajarkan. Jadi dalam buku panduan pembelajaran dan asesmen ini temukan ini. Kemudian langkah ketiga, setelah kita mempelajari capaian pembelajaran dan elemen-elemennya ini, kita boleh membuat rancangan tujuan pembelajaran. Ini contohnya. Di sini kita merumuskan tujuan pembelajaran berdasarkan elemen dan capaian pembelajaran. Nah, langkah selanjutnya kita masukkan rumusan tujuan pembelajaran dan buatlah alurnya. Kemudian lengkapi dengan perencanaan profil pelajar Pancasila, glosarium, konten, kata kunci, dan sebagainya. Kita bisa melihat contoh-contoh ya, nanti akan kita berikan contoh-contohnya. Itu adalah langkah keempat ya teman-teman ya. Kita masukkan rumusan tujuan pembelajaran itu pada ATP. Berarti di sini kita sudah mulai langkah keempat. Berarti di langkah keempat ini kita sudah mulai bikin ATP ya teman-teman ya, alur tujuan pembelajaran. Kemudian selanjutnya, nah teman-teman boleh membuka contoh alur tujuan pembelajaran dan bisa diadopsi ya. Jadi di sini ini adalah contoh ATP yang sudah jadi teman-teman, kita bisa buka di sini ya, ini ada banyak sekali contoh-contohnya. Silahkan dicari sesuai dengan bidang studi kalian ya, dan juga kelasnya. Oke, selanjutnya kalau ATP sudah kita buat, maka kita sudah bisa memasuki tahap terakhir, yaitu merancang pembelajaran, menyusun modul ajar. Nah, di sini juga ada banyak contoh teman-teman ya. Silakan kalian klik. Ada contoh-contohnya. Come on guys.
Silakan dicari sesuai dengan bidang studi dan kelas yang Bapak Ibu ajar. Tuh. Nah, di sini ya contoh-contohnya. Nah, teman-teman, saya mau menegaskan sekali lagi bahwa proses perancangan kegiatan pembelajaran yang dijabarkan dalam buku panduannya yang tadi banyak sekali kita lihat, itu dibuat dengan asumsi bahwa pendidik akan mengembangkan alur tujuan pembelajaran dan rencana pembelajaran secara mandiri, tidak menggunakan contoh yang disediakan pemerintah. Nah, oleh karena itu apabila pendidik menggunakan contoh, proses ini perlu disesuaikan dengan kebutuhan, gitu ya. Dan pendidik memiliki keleluasaan untuk memilih dan memodifikasi contoh-contoh modul ajar yang tersedia atau mengembangkan modul ajar sendiri sesuai dengan konteks kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Hanya cukup singkat ya teman-teman ya. Pahami capaian pembelajaran, rumuskan tujuan pembelajaran, kemudian susun ATP dan rancanglah pembelajarannya. Oke, demikianlah langkah-langkah merancang pembelajaran dengan menyusun modul ajar. Untuk lebih lengkapnya silakan teman-teman mempelajari lebih detail keseluruhan isi PPT ini. Akhirnya selamat mencoba dan terima kasih.